Halo teman-teman, welcome to my channel. Jadi ke depannya, gue bakalan bikin sebuah series yang ngebahas tentang laporan keuangan dan cara analisanya. Gue juga belum ada gambaran nih, bakalan ada berapa video nantinya. Tapi harapannya sih, di akhir series ini, kalian yang punya background keuangan ataupun yang nggak punya, bakalan bisa ngelakuin analisa laporan keuangan sendiri. Hitung-hitung, jadi bisa do your own research lah kalau lagi mau investasi saham. Di video pertama ini, gue akan coba ngasih tahu komponen laporan keuangan yang lengkap dan highlight singkat tentang komponen intinya. Buat detailnya, bakalan kita deep dive lagi di video-video selanjutnya. Oke, jadi ternyata berdasarkan standar PSAK yang berlaku sekarang, laporan keuangan itu baru bisa dianggap lengkap kalau punya 7 komponen. Laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan, informasi komparatif, dan laporan posisi keuangan awal periode terdekat sebelumnya kalau perusahaan menetapkan suatu kebijakan akuntansi baru secara retrospektif. Tapi memang dari 7 komponen ini, cuma 3 nih yang paling inti, dan sisanya bisa dibilang bakalan dipakai buat data pendukung. Sekarang, kita coba bahas secara singkat ya ketiga komponen yang paling inti ini. Oke, jadi yang pertama, laporan posisi keuangan, atau yang sering juga disebut neraca atau balance sheet. Sesuai namanya, laporan posisi keuangan ini ngegambarin posisi keuangan perusahaan pada suatu tanggal tertentu. Jadi angka-angka yang tercantum di sini itu as of tanggal pelaporan, bukan kumulasi periode berjalan. Balance sheet ini juga memegang prinsip utama dari accounting, di mana jumlah aset itu harus sama jumlah liabilitas ditambah ekuitas. Simpelnya begini, kalau kita mau bikin bisnis, pasti kita butuh modal dong. Modal ini bisa dalam bentuk modal sendiri atau ekuitas, dan modal pinjaman atau liabilitas. Nah, dengan uang modal ini, artinya kita akan pakai buat ngebeli barang-barang kebutuhan jualan kita. Kayak misalnya beli atau sewa ruko, terus beli barang persediaan, atau juga disisain uang tunai buat ngebayarin kebutuhan sehari-harinya. Kalau menurut gua, balance sheet ini cukup penting waktu kita mau ngelakuin analisa laporan keuangan. Apalagi kalau laporan keuangannya nggak diaudit. Ini karena secara accounting, pencatatan dilakuin secara accrual basis, bukan cash basis. Yang berarti, sebuah transaksi itu udah harus mulai dicatat dan dibukuin pada saat terjadinya suatu peristiwa, bukan pada saat terjadinya pembayaran. Nah, celah ini nih yang sering banget dipakai buat fraud, di mana transaksi dibiarinin aja terus digulung di balance sheet tanpa akhirnya dibalik jadi beban. Jadi, ada 3 bagian besar di balance sheet ini: aset, liabilitas, dan ekuitas. Setiap bagian ini diurutin berdasarkan likuiditasnya, dari item-item yang paling liquid sampai ke yang paling nggak liquid. Maksudnya liquid itu adalah seberapa cepat komponen ini bisa dikonversikan ke wujud kas tanpa mengurangi nilai dari objek itu. Pengelompokan buat aset dan liabilitas juga dibagi jadi lancar atau yang likuiditasnya di bawah 1 tahun dan yang nggak lancar atau jangka panjang. Kalau buat ekuitas juga dibagi jadi 2 bagian besar. Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk, dan yang satu lagi adalah bagian kepentingan non-pengendali atau minority interest. Buat detail pergerakan dari ekuitas ini, kalian juga bisa lihat di komponen laporan keuangan yang lain, yaitu di laporan perubahan ekuitas, yang biasanya letaknya ada di setelah income statement. Komponen inti kedua adalah laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif, atau yang biasa disebut profit and loss statement atau income statement. Di sini, kita bisa melihat performance keuangan dari sebuah perusahaan buat suatu periode tertentu. Biar lebih gampang dianalisa, laporan keuangan ini bisa kita bagi jadi 5 bagian besar. Yang pertama, bagian yang secara langsung berhubungan sama penjualan, yaitu penjualan, beban pokok penjualan atau COGS, sampai ke laba bruto. Sedikit gambaran, COGS ini adalah nilai yang kita keluarin buat memproduksi atau ngebeli barang yang nantinya bakalan kita jual. Tapi secara pelaporan dan presentasi, nggak semua perusahaan bakalan nyantumin COGS ya, terutama perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang jasa, contohnya kayak Indosat atau Garuda. Ini karena perusahaan jasa biasanya nggak ngebeli atau pakai bahan baku di proses operasionalnya, tapi lebih banyak ngeluarin biaya tenaga kerja yang biasanya langsung digabungin ke bagian beban operasional. Buat besaran persentase laba bruto yang dinyatakan sehat, bakalan tergantung ke industri perusahaan yang bersangkutan.
Buat perusahaan yang penjualannya ngandelin volume kayak perusahaan FMCG, biasanya gross margin-nya akan lebih kecil, di bawah 30%. Tapi, buat perusahaan yang harga barangnya cenderung tinggi, perusahaan yang lebih slow moving, perusahaan yang pakai raw materials yang gampang rusak, dan perusahaan teknologi, biasanya gross margin-nya bisa sampai di atas 50%. Yang kedua, bagian beban operasional, termasuk beban penjualan dan beban umum dan administrasi sampai ke laba usaha. Biasanya, yang termasuk di sini adalah biaya-biaya yang berhubungan sama marketing, kegiatan back-end, dan biaya-biaya head office. Yang ketiga, bagian penghasilan atau beban lain-lain sampai ke laba sebelum pajak. Biasanya termasuk beban atau pendapatan bunga, laba rugi kurs, dan beberapa komponen lain yang sifatnya one-off items atau terjadi sesekali aja. Terus kita punya bagian pajak sampai laba bersih, dan yang terakhir bagian laba rugi komprehensif. Yang tadi kita udah bahas juga, peran balance sheet sebenarnya cukup penting waktu kita mau analisa income statement. Seenggaknya harus dicocokin lah pergerakannya, biar secara pengakuan pendapatan dan bebannya itu nggak dimainin secara timing pengakuannya. Komponen inti ketiga adalah laporan arus kas atau cash flow statement. Nah, lain sama balance sheet dan income statement, cash flow statement ini dibuat secara cash basis. Pencatatan ke cash flow ini bakalan dilakuin saat uang itu benar-benar masuk atau keluar. Jadi yang dilihat di sini adalah flow dari uang secara fisik. Cash flow statement bisa dibagi jadi 3 bagian besar. Yang pertama, arus kas dari aktivitas operasi. Di sini kita bisa melihat arus kas keluar masuk yang secara langsung berhubungan dengan aktivitas operasional sehari-hari perusahaan. Contohnya kayak buat penerimaan dari penjualan, pembayaran supplier, pembayaran gaji, dan lain-lain. Yang kedua, arus kas dari aktivitas investasi. Dari sini, kita bisa melihat pengeluaran perusahaan yang berkaitan dengan pengeluaran investasi atau capital expenditure, kayak pembelian atau penjualan aset tetap. Bagian aktivitas investasi ini dipisahin jadi bagian tersendiri, biar kita lebih gampang kalau mau melihat seberapa besar dan efektif sih investasi yang dilakuin sama perusahaan kalau dibandingin sama return yang bisa didapetin. Terakhir, arus kas dari aktivitas pendanaan. Kategori ini biasanya termasuk penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan sama utang bank, penerbitan obligasi, dan perubahan modal. Beres deh. Gimana guys? Kalian udah ada gambaran singkat tentang komponen laporan keuangan belum nih? Ke depan, kita coba bahas lebih dalam lagi ya masing-masing dari komponen ini dan cara analisanya. Semoga video ini boleh berguna buat kita semua. Thank you for watching and see you in the next video.